Selamat malam rekan-rekan sekalian, saya bersyukur untuk sekali lagi satu kesempatan untuk boleh hadir dan membagikan berkat firman Tuhan kepada setiap kita. Nah, saya rindu hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apakah hidupku lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi. Saya boleh minta tolong slide saya sebentar ya, saya share dulu. Oke, boleh minta tolong? Oke. Nah, kita akan bersama-sama belajar topik pada malam hari ini tentang apakah hidupku lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa saya memberikan judul ini? Sebenarnya judul ini muncul dari ucapan Tuhan Yesus. Yaitu kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, "Maka aku berkata kepadamu, jikalau atau jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, teman-teman semua, perlu kita ketahui terlebih dahulu, hidup keagamaan itu apa? Nah, rupanya kalau kita lihat di dalam konteks ditulisnya Injil Matius atau konteks waktu Yesus hidup, maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mempunyai kebiasaan yang luar biasa loh teman-teman. Kebiasaan orang-orang Farisi itu di dalam kehidupannya sehari-hari seperti ini. Mereka baca dan hafal Taurat setiap hari. Nah, Taurat itu apa? Bukan 10 hukum. Bukan hanya 10 hukum, tetapi dari Kejadian sampai Ulangan. Itu disebut sebagai kitab Pentateuch atau kitab Taurat. Mereka bisa hafal. Wah, luar biasa ya. Yang kedua, mereka puasa 1 minggu 2 kali. Yang ketiga, mereka setia memberikan perpuluhan. Dan yang keempat, mereka itu tidak mau pernah pandang wanita. Karena wanita itu nanti akan membawa mereka jatuh dalam dosa. Jadi mereka kalau jalan itu nunduk ke bawah gitu. Itu setahu saya kebanyakan orang Farisi seperti itu. Nah, kalau dikatakan jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, beberapa orang menerjemahkan atau memahaminya tidak lebih baik dari orang-orang Farisi. Maka apakah, dengarkan perkataan saya, apakah kita harus melebihi kebiasaan orang Farisi yang berarti seperti ini? Ya, baca dan hafal Taurat setiap hari. Puasa kalau bisa 1 minggu 3 kali. Kita biasanya bukan puasa nggak makan ya, tapi puasa doa. Kita biasanya harusnya doa dan puasa, kita jadi puasa doa, begitu ya. 1 minggu 3 kali. Nah, kita harus kasih perpuluhan di atas 10%. Dan kita bahkan kalau perlu ya tidak perlu menikah. Nah, apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat ke-20? Berarti kita harus punya kebiasaan lebih baik dari mereka. Nah, apakah pengertian lebih baik itu adalah lebih banyak? Nah, kita akan bersama-sama melihat teman-teman semua, karena beberapa orang pada waktu membaca ayat tersebut itu memiliki beberapa asumsi yang keliru. Asumsinya seperti apa? Oh, beberapa dari mereka mengatakan, ini loh bukti bahwa keselamatan. Yesus itu memaksudkan bahwa keselamatan itu didapat lewat perbuatan baik. Yaitu kamu harus lebih giat dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau orang-orang Farisi puasa 1 minggu 2 kali, maka kamu harus lebih dari itu. Nah, implikasinya adalah yang berikutnya, wah kalau gitu ya kita harus lebih banyak pelayanan di gereja ketimbang melakukan pekerjaan dunia. Gitu. Jadi kalau diperhadapkan dengan pekerjaan atau pelayanan, ya harus pilih pelayanan. Kalau enggak, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, ya apa yang saya ucapkan, ini adalah asumsi yang keliru. Nah, lalu bagaimana kita memahami ayat tersebut? Itu yang menjadi pokok bahasan kita pada saat ini. Nah, kalau kita lihat sama-sama terjemahan bahasa Indonesia atau TB kita atau terjemahan baru kita, menurut saya, terjemahan kata hidup keagamaanmu itu kurang tepat, teman-teman. Seperti biasa, saya selalu mengajak teman-teman semua, jangan kita malas atau kita harus rajin-rajin buka terjemahan lain, versi yang lain. Di sana kita akan menemukan bahwa misalnya NASB dikatakan, "For I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees."
Perhatikan kata yang dipakai bukan hidup atau religiosity, tapi yang dipakai adalah your righteousness. Terjemahan NIV juga sama. Dipakai kata righteousness surpasses. Surpasses itu melampaui, bukan lebih benar loh ya, tetapi melampaui. Nah, nanti kita akan bersama-sama melihat maksud Tuhan Yesus melampaui itu apa. Saya kira terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih setia kepada teksnya lah ya, lebih ya kalau saya boleh bilang lebih mendekati dari bahasa Inggrisnya atau bahkan bahasa aslinya. Jadi ingatlah, kalian tidak mungkin menjadi umat Allah kalau tidak melebihi guru-guru agama dan orang-orang Farisi dalam hal melakukan kehendak Allah. Di sini tidak muncul, di dalam terjemahan baru kita tidak muncul kata melebihi atau melampaui. Padahal kata yang dipakai itu bukan tidak lebih benar, bukan itu. Jadi poinnya sekarang kita menemukan ada terjemahan yang kurang tepat menurut saya. Nah, sekarang sekali lagi teman-teman yang mungkin baru join di dalam konten ini, saya beberapa waktu yang lalu, saya lupa, kalau nggak salah bulan lalu atau 2 bulan lalu, saya kasih perbedaan apa sih bedanya dikaiosune dan aletheia. Bahasa Indonesianya itu diterjemahkan sama-sama kebenaran. Tapi di dalam bahasa Yunaninya beda, aletheia sama dikaiosune. Nah teman-teman, kalau yang sudah ikut yang lalu, saya pakai contoh ilustrasi yang saya bikin sendiri. Nah, untuk bisa membedakannya saya pakai contoh adalah teori diet. Nah, misalnya teori diet itu 3 cara diet alami dan sehat apa? Misalnya perbanyak makan serat. Terus kalau bisa defisit kalori. Hindari makanan manis dan yang berminyak. Ya, misalnya itu ya. Itu namanya teori diet. Teori diet itu aletheia. Teori diet itu aletheia. Kebenaran yang sifatnya mutlak. Nah, sementara dikaiosune-nya apa? Dikaiosune-nya itu adalah kamu setelah tahu teori, kamu lakukan nggak? Ternyata kamu malah obesitas. Badan tambah lama tambah gemuk. Kamu abaikan teorinya, kamu tetap makan setia kepada gorengan. Gorengan itu tidak pernah absen di dalam makan baik itu pagi, siang, dan malam begitu. Nah, teman-teman bisa mulai lihat ya, aletheia itu kalau kita ibaratkan dengan kekristenan, aletheia adalah Alkitab kita itu loh. Firman Tuhan yang kita punya dari Kejadian sampai Wahyu, itu aletheia. Nah, dikaiosune itu adalah bagaimana setelah kita tahu firman Tuhan, kebenaran itu diaplikasikan, itulah dikaiosune. Nah, sekarang kita mulai lebih jelas ketika membaca Matius 5 ayat 20. Di sana Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, jikalau righteousness-mu atau dikaiosunemu atau di dalam hal melakukan kehendak Allah, kamu tidak melampaui orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan sorga. Nah, sekarang kita mulai melihat ayat ini dengan lebih jelas dan lebih tepat lagi. Orang-orang Farisi berpikir, teman-teman, bahwa keselamatan itu didapat dengan cara taat sepenuhnya kepada Taurat. Versi mereka dengan seketat-ketatnya. Maksudnya apa sih kok saya katakan di dalam teks ini atau PPT ini bahwa taat sepenuhnya versi mereka? Loh, memang ada versi yang lain. Begini teman-teman, sebenarnya 10 Commandments atau 10 hukum dari Musa itu cuma ada 10 kan ya. Mulai dari jangan ada Allah lain di hadapanku sampai yang terakhir jangan kamu tamak. Ya, saya nggak perlu sebutkan satu persatu. Dan mereka, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, itu menerjemahkan 10 itu menjadi 613 hukum. Contoh misalnya ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya kita kan memahaminya ya, yuk kamu kasih waktu istirahat 1 hari dalam 1 minggu dan kamu jangan lupa beribadah. Kita kan mengaplikasikannya seperti itu. Kalau mereka tidak, teman-teman. Mereka mendefinisikannya ingat dan kuduskan hari Sabat, tidak boleh kerja. Nah, definisi tidak boleh kerja apa? Oh, tidak boleh jalan lebih dari sekian kilometer misalnya. Tidak boleh membawa barang lebih dari sekian gram.
Karena mereka akan berpikir, misalnya, contoh, nggak boleh jalan lebih dari 500 meter. Nah, kalau misalnya nih, hari Sabat teman-teman olahraga naik sepeda sampai 10 km atau 50 km, itu dianggap bekerja bagi mereka. Contoh misalnya tidak boleh membawa barang lebih dari 1 kilo. Wah, berarti kalau teman-teman beli beras nih, hari Sabat nih ya, beli beras 5 kilo, dianggap bekerja. Jadi bayangkan 10 hukum itu diterjemahkan menjadi 613 hukum. Jadi betapa hidup mereka itu sangat sulit sekali. Makanya Tuhan menegur mereka. Kalau kita baca di dalam Markus pasal 2, Tuhan katakan, manusia itu untuk hari Sabat. Hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Sehingga mereka itu mengajarkannya kepada murid-muridnya, kamu harus taat Taurat seperti yang kami sudah buat. Sementara Yesus mengatakan, jika kebenaranmu tidak melampaui mereka, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saya mencoba menafsirkan kata melampaui ini bisa dipahami dengan dua cara. Cara yang pertama adalah kita berpikir seperti contoh saya tadi di awal. Berarti kita harus melakukan kegiatan agamanya lebih banyak, secara kuantiti lebih banyak. Tapi kita juga bisa memahami melampaui yang dimaksud oleh Yesus itu juga berkaitan dengan tidak umum. Artinya kita bisa mendapatkan surga atau keselamatan itu bukan dengan cara perbuatan baik atau ketaatan kepada Taurat. Melampaui itu artinya di atas perbuatan baik. Jadi kalau misalnya standar manusia itu perbuatan baik menjadi tolok ukur orang masuk surga atau tidak, maka Tuhan katakan, kamu itu kalau mau masuk surga, kamu harus melampaui di atas ini. Bukan artinya lebih taat, tetapi mengartikan adalah kamu harus percaya Dia. Percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib, percaya bahwa Dia adalah Tuhan, dan lewat itulah Yesuslah yang melakukan hukum Taurat itu bagi setiap kita. Saya sudah bahas minggu yang lalu bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dia bukan untuk meniadakan. Jadi pada waktu seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita itu meletakkan semua pengharapan kita kepada Dia. Dan Yesuslah yang membayar hukum Taurat itu menggantikan kita. Kita manusia tidak mampu untuk bisa taat sempurna terhadap hukum Taurat. Taat sempurna maksudnya adalah tanpa dosa dan tanpa cacat. Kita tidak bisa. Itu sebabnya Yesus pada waktu datang dia menggenapinya. Barang siapa yang percaya bahwa Yesuslah jalan keselamatan, maka dia akan mendapatkan pahalanya atau rewardnya adalah kita akan bersama-sama menjalin satu relasi yang kekal dengan Tuhan Yesus. Nah teman-teman, bagian ini bukan memaksudkan bahwa Yesus itu mengajarkan bahwa keselamatan lewat perbuatan baik. Sama sekali tidak. Justru Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kamu itu tidak mungkin bisa taat Taurat sempurna. Nanti teman-teman, ketika kita lihat minggu yang lalu saya sudah bahas tentang Yesus menggenapi hukum Taurat. Itu maksudnya apa? Dia bukan hanya sekedar melakukan esensi Taurat, tetapi dia juga menanggung kutuk dari Taurat itu. Perhatikan saya memakai kata esensi Taurat. Karena sesudah ini minggu depan kita akan belajar teman-teman esensi Taurat yang dimengerti dan Yesus menjabarkannya dengan lebih jelas kepada kita. Nanti kita akan masuk tentang misalnya jangan membunuh. Kamu pikir dulu adalah jangan membunuh saja, yaitu tusuk orang mati, itu membunuh. Tetapi Yesus menjabarkannya sampai mengucapkan kata-kata kafir dan jahil. Nah nanti kita akan lihat bahwa Yesus pada waktu datang dia bukan mentaati Tauratnya versi orang Farisi, tapi justru Yesus itu mentaati Taurat dari segi esensinya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita berpikir, kita ngotot nih berpikir, enggak kok ayat Matius 5 ayat 20 tidak bisa diterjemahkan seperti itu, seperti kata Pak Albert. Harusnya memang diterjemahkannya memang kita taat sepenuhnya kepada hukum Taurat. Maka teman-teman sebenarnya ketika kita percaya doktrin bahwa keselamatan lewat perbuatan baik, maka kita sebenarnya bertabrakan dengan banyak ayat di dalam Alkitab.
Contoh ya teman-teman, Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka dia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi artinya begini teman-teman, teman-teman kita itu punya moralitas baik. Katakanlah dari hukum ke-5 sampai hukum yang ke-10 kita lakukan dengan ketat. Hormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak tamak. Kita sudah lakukan itu secara ketat. Tapi kita tidak melakukan hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu kita sudah melanggar semuanya. Ingatkah kita contoh pemuda kaya? Dia adalah orang yang moralitasnya baik. Dia sudah lakukan hukum terhadap sesama itu dengan sangat baik. Tetapi Yesus katakan jual hartamu. Kenapa katakan jual harta? Karena yang menjadi Tuhan atau Allah lain itu adalah uangnya. Begitu. Nah, kalau misalnya kita memandang juga bahwa keselamatan lewat perbuatan baik itu benar, maka kita juga bertabrakan dengan Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman, kita harus mengakui bahwa keselamatan tidak lewat perbuatan baik, tetapi lewat anugerah. Contoh terakhir saya sengaja ambil dari ajaran Yesus sendiri, yaitu siapa? Penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus pada waktu dia disalib. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Dia hanya punya iman yang mengatakan bahwa engkaulah Raja. Ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Berarti dia punya iman yang melihat Yesus bukan penjahat disalib. Tetapi ia punya iman yang melampaui apa yang dia lihat. Yaitu dia melihat bahwa Yesus ini adalah orang benar yang teraniaya. Dia melihat, dia percaya bahwa Yesus adalah Raja itu. Makanya dia ucapkan, jikalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Dan Yesus bukan katakan gini, ya udah kalau gitu kamu habis ini buat baik ya. Kamu turun di salib, kamu harus berbuat baik. Celakanya orang yang disalib tidak pernah turun untuk bebas. Semuanya tahu, salib itu adalah hukuman mati. Dan hari itu Tuhan Yesus katakan apa? Hari ini juga engkau dan aku akan bersama-sama di Firdaus. Bagian ini semakin mengukuhkan bahwa keselamatan didapat bukan karena perbuatan baik, tapi melalui anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap manusia berdosa. Sehingga aplikasinya apa nih? Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Yang pertama, kita belajar bersyukur yuk. Untuk keselamatan itu didapat bukan karena perbuatan baik. Teman-teman bayangkan kalau keselamatan didapat dengan perbuatan baik, kita harus sebaik apa? Ya, kita bersyukur bahwa keselamatan lewat anugerah. Dan yang kedua, mari kita mengerjakan keselamatan itu dengan cara kita taat kepada firman. Sekali lagi, kita mengerjakan keselamatan bukan supaya dapat surga, tapi justru karena kita sudah mendapatkan kerajaan surga. Maka dari itu kita lakukan seperti kata Paulus di dalam Filipi 2 ayat 12. Work out your own salvation. Kita yang sudah diselamatkan, kita bukan berhenti di tempat, tetapi kita terus bekerja bagi keselamatan itu. Kita bekerja untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan cara menunjukkan bahwa diri kita adalah orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Saya sampai di sini saja. Semoga materi ini boleh memberkati setiap kita.